Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan video presentasi dari kelompok 5 kelas D. Nah, tak lupa juga salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Nah, perkenalkan, nama saya Susi Analia Putri dengan NPM akhir 095. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi selama beberapa menit ke depan. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri ya, saya beserta 5 rekan saya. Yang pertama ada Agung Febrian dengan NPM akhir 079, kemudian Firman Tirta Permana 081, Naufal Amar Fatan 098, Adik Herdian 105, dan Gulam Nur Wahid 110. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri yang pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pengembangan produk baru. Untuk memperoleh produk baru tersebut bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan melalui akuisisi dengan membeli seluruh perusahaan, paten atau lisensi untuk memproduksi produk orang lain. Yang kedua yaitu melalui upaya pengembangan produk baru perusahaan itu sendiri. Yang dimaksud di sini yaitu produk asli, penyempurnaan produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui pengembangan produknya sendiri. Yang selanjutnya ada proses pengembangan produk baru. Daripada membiarkan produk baru berkembang secara kebetulan, perusahaan harus melakukan perencanaan produk baru yang kuat dan menyiapkan praktik pengembangan produk baru yang sistematis dan berorientasi pada pelanggan untuk menemukan dan mengembangkan produk baru. Langkah utama yang dapat dilakukan yaitu dengan generasi ide. Generasi ide ini dibagi menjadi 2, yaitu ide internal dan ide eksternal. Untuk ide internal itu berasal dari perusahaan yang didapat melalui research and development orang-orangnya sendiri, mulai dari eksekutif, tenaga penjualan, ilmuwan, insinyur, dan staf manufaktur. Untuk ide eksternal berasal dari distributor dan pemasok sebagai pemberi ide. Distributor dekat dengan pasar dan dapat menyampaikan informasi tentang konsep, teknik, dan bahan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru. Yang selanjutnya ada sumber daya crowdsourcing. Adanya inovasi baru untuk mengembangkan produk baru, sebuah perusahaan mengundang komunitas luas melalui crowdsourcing yang terdiri dari pelanggan, karyawan, ilmuwan, peneliti independen, dan bahkan masyarakat luas ke dalam proses inovasi. Yang selanjutnya ada seleksi ide, di mana ini bertujuan untuk menghitung jumlah ide kemudian disaring kiranya ide mana yang cocok bagi sebuah perusahaan dalam mengembangkan produk baru. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan konsep, pengujian konsep, dan juga pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pengembangan konsep. Nah, setelah adanya seleksi ide, akan terkumpul beberapa ide menarik. Nah, dari beberapa ide yang menarik tersebut akan dikembangkan menjadi salah satu konsep daripada produk. Contohnya yaitu pengembangan konsep, diantaranya pengembangan konsep mobil listrik yang diusulkan oleh seorang produsen. Nah, yang kedua yaitu pengujian konsep. Setelah adanya konsep yang disusun oleh produsen, akan mengharuskan adanya pengujian konsep baru kepada konsumen sasaran yang akan dapat disajikan secara simbolis ataupun fisik. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan juga menentukan apakah ide-ide tersebut yang telah dikonsepkan layak dan memenuhi permintaan-permintaan dari pasar ataupun konsumen gitu. Yang ketiga yaitu pengembangan strategi pemasaran. Nah, pengembangan strategi pemasaran dilakukan ketika kita mendapatkan lebih dari satu konsep hasil pengujian.
Nah, perlu dilakukannya pengembangan strategi pemasaran tersebut agar tepat sasaran kepada konsumen yang kita targetkan pada awal pembuatan konsep-konsep produk. Nah, pada pengembangan strategi pemasaran ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama menggambarkan target pasar ataupun mencari info-info pasar terkait keinginan konsumen, permintaan konsumen, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu menguraikan harga produk yang telah direncanakan. Nah, kita memberikan harga kepada konsumen dengan hasil perhitungan yang telah kita lalui gitu. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan rencana penjualan. Pada hal ini kita akan menjelaskan rencana-rencana yang akan kita usungkan kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan yang emang telah direncanakan pada awalnya. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada analisis bisnis. Nah, setelah manajemen ataupun produsen menentukan konsep produk mana yang akan digunakan, yang akan dijual, dan juga strategi pemasaran yang akan dilakukan, manajemen ataupun produsen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis daripada proposal tersebut. Nah, analisis bisnis ini melibatkan beberapa tinjauan terhadap beberapa aspek, yaitu yang pertama proyeksi penjualan, biaya, dan juga laba untuk produk baru yang akan dipasarkan kepada konsumen. Nah, adapun tujuan dari analisis bisnis ini yaitu untuk mengetahui apakah produk yang akan dipasarkan tersebut dapat mencapai tujuan perusahaan ataupun tidak. Nah, jika produk tersebut bisa mencapai tujuan perusahaan dan juga mencapai target dan juga keinginan dari para konsumen, produk tersebut dapat beralih kepada tahap pengembangan produk. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Kemudian yang selanjutnya ada pun pengembangan produk, di mana pengembangan produk adalah proses menciptakan dan mengoptimalkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, di konteks ini, pengembangan produk berhubungan dengan upaya untuk menciptakan versi fisik dari konsep produk seperti yang dilakukan oleh Departemen Riset dan Pengembangan, di mana dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan pengaruh kebijakan pemerintah. Nah, untuk yang pertama, tingkat pengangguran itu sebagai indikator pasar tenaga kerja, di mana ketika tingkat pengangguran tersebut bisa mengukur kesehatan pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pasar kerja, di mana permintaan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi oleh jumlah pekerja yang tersedia. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan pasar kerja yang sehat dan lebih banyak orang yang mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya ada pun pengaruh kebijakan pemerintah, di mana tentunya kebijakan pemerintah itu sendiri berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana kebijakan ini dapat mencakup peraturan tentang upah minimum, jaminan sosial, serta hak-hak pekerja dan lain sebagainya. Nah, kebijakan tersebut tentunya bisa membantu menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih terstruktur dan adil, di mana dengan catatan bahwasannya Departemen Riset dan Pengembangan produk itu sendiri dalam pengembangan produk ini bertugas untuk mengembangkan versi fisik dari konsep produk yang telah ada. Tujuannya adalah untuk merancang prototipe yang dapat menarik minat konsumen, di mana prototipe ini nantinya akan diuji dan dievaluasi untuk melihat apakah produk tersebut layak untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki potensi untuk sukses di pasaran, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pun uji pemasaran, di mana uji pemasaran merupakan tahap penting dalam proses pengembangan produk yang dilakukan setelah si produk tadi sudah lolos dari uji konsep dan uji produk, apakah sukses di pasaran atau tidak, seperti itu. Nah, pada tahap ini, di tahap uji pemasaran, produk dan strategi pemasaran yang diusulkan diuji dalam kondisi pasar yang sesungguhnya atau dalam lingkungan yang realistis untuk melihat bagaimana sih si produk tersebut dapat diterima oleh konsumen dan bagaimana program pemasaran yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, di mana tujuan dari uji pemasaran itu sendiri? Yang pertama tentunya pengujian di pasar nyata, di mana uji pemasaran memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana si produk akan diterima oleh pasar yang lebih luas, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang potensi keberhasilan produk di pasaran. Kemudian tujuan yang kedua yaitu evaluasi program
program pemasaran, di mana pada tahap ini di uji pemasaran ini strategi pemasaran yang telah dirancang seperti promosi, distribusi, harga itu bisa diuji untuk melihat aktivitasnya sebelum diterapkan dalam skala yang lebih besar. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai pengertian uji pemasaran, tahap tujuan uji pemasaran, yang selanjutnya kita beralih ke keuntungan dari uji pemasaran itu sendiri. Apa aja sih keuntungan dari uji pemasaran? Yang pertama yaitu mengurangi resiko, di mana uji pemasaran ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah mana sih yang kiranya berpotensi atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi sebelum si produk tersebut diluncurkan ke pasaran yang lebih luas. Dengan kata lain, si perusahaan tersebut bisa memperbaiki nih mana sih aspek-aspek yang kiranya kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan konsumen, seperti itu. Kemudian keuntungan yang kedua dari tahapan uji pemasaran itu sendiri yaitu pengalaman dalam pemasaran, di mana pemasar mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana respon konsumen, tren pasar, serta efektivitas dari berbagai titik pemasaran yang digunakan. Dengan pengalaman ini, mereka dapat membuat penyesuaian yang lebih baik sebelum peluncuran secara penuh. Dapat disimpulkan ya bahwasannya dalam tahap uji pemasaran itu sendiri, bahwasannya si uji pemasaran itu berfungsi sebagai langkah percakapan akhir untuk memvalidasi apakah si produk dan strategi pemasaran tersebut sudah siap jika diperkenalkan secara besar-besaran di pasaran. Jika berhasil, maka si produk tersebut akan diluncurkan ke pasaran dengan risiko yang lebih rendah dan peluang sukses yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan komersialisasi, di mana tahapan komersialisasi ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengembangan produk, di mana si perusahaan tersebut dapat memutuskan untuk meluncurkan si produk tersebut ke pasar secara penuh setelah berhasil melewati uji konsep, uji produk, uji pemasaran, dan sebagainya. Nah, pada tahap ini si produk itu akan diperkenalkan ke pasar yang lebih luas dan perusahaan mulai memproduksi serta mendistribusikan produk tersebut dalam jumlah yang lebih besar, seperti itu. Dimana dalam proses-proses yang terjadi di tahap ini terdiri dari keputusan untuk meluncurkan produk, biaya yang tinggi, pengaruh kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional, dan lain sebagainya yang akan saya bahas. Untuk yang pertama yaitu keputusan untuk meluncurkan produk, dimana setelah melalui uji pemasaran seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, manajemen perusahaan akan menganalisis data yang diperoleh untuk memutuskan apakah produk tersebut layak diluncurkan atau tidak secara penuh. Keputusan ini bisa berdasarkan respon pasar, keberhasilan strategi pemasaran, dan potensi keuntungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya yang tinggi, di mana dalam tahap ini atau tahap komersialisasi melibatkan biaya yang cukup signifikan karena perusahaan harus mengeluarkan uang untuk produksi massal, distribusi, promosi, dan infrastruktur lainnya untuk memastikan produk bisa tersedia di pasar. Nah, oleh karena itu, si perusahaan perlu memastikan bahwasannya potensi keuntungan dari produk tersebut dapat melebihi biaya yang dikeluarkan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada pengaruh kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional, di mana pada tahap ini atau tahap komersialisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi di negara tempat perusahaan beroperasi serta kondisi perdagangan internasional. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak, tarif impor, atau regulasi perdagangan dapat mempengaruhi biaya dan strategi peluncuran dari produk baru itu sendiri. Selain itu, tren pasar global juga mempengaruhi bagaimana produk bisa diterima di pasaran internasional. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komersialisasi. Apa aja sih faktor-faktor yang kiranya mempengaruhi dari keberhasilan tahapan komersialisasi? Untuk yang pertama, kebijakan ekonomi ya. Tadi sudah saya singgung sedikit mengenai kebijakan ekonomi, di mana kebijakan ekonomi ini bisa mencakup kebijakan moneter dan fiskal yang berlaku dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan keinginan pasar terhadap produk baru. Kemudian yang kedua yaitu tren pasar, di mana perusahaan perlu memperhatikan nih tren pasar mana yang sekarang sedang berkembang, seperti perubahan preferensi konsumen atau teknologi terbaru yang dapat mempengaruhi kesuksesan pada produk baru itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada persaingan pasar, di mana keberadaan kompetitor atau pesaing dan kondisi pasar saat itu juga memainkan peran penting dalam keputusan komersialisasi. Jadi dapat disimpulkan ya pada
tahapan komersialisasi ini bahwasannya si komersialisasi merupakan tahapan atau langkah besar di mana perusahaan memutuskan untuk memasarkan produk baru kepada konsumen secara luas. Meskipun menawarkan peluang keuntungan yang lebih besar, langkah ini juga melibatkan resiko dan biaya yang cukup tinggi. Dan sehingga keputusan ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Barangkali sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Untuk pematerian selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan memaparkan terkait materi pengembangan produk baru serta strategi siklus hidup produk. Dalam pengembangan produk baru, perusahaan harus mengambil pendekatan secara holistik untuk mengelola proses ini. Pengembangan produk baru yang sukses membutuhkan upaya yang berpusat pada pelanggan, dikerjakan oleh tim, serta tersusun secara sistematis. Nah, yang pertama adalah pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan, berfokus untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah pelanggan dan menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan. Jadi, perusahaan melibatkan secara langsung pelanggan dalam proses inovasi produk baru. Seperti contohnya adalah produser HP Xiaomi. Mereka membuat jejaring fans yang disebut Mi Fans, yang berguna sebagai wadah bagi pelanggan untuk memberikan masukan dan saran inovasi bagi pengembangan smartphone mereka. Yang kedua adalah pengembangan produk baru berdasarkan atau berbasis tim. Nah, berdasarkan pendekatan ini, satu departemen perusahaan bekerja secara individual untuk mengembangkan produk baru sebelum akhirnya dilanjutkan oleh departemen lain di proses berikutnya. Nah, seperti halnya produser aplikasi Twitter yang melakukan pengembangan produk baru dengan menunjuk satu departemen, yaitu Departemen Research and Development, untuk mengembangkan produk baru seperti halnya perubahan logo. Nah, yang ketiga adalah pengembangan produk baru berbasis sistematis. Proses pengembangan produk baru harus bersifat holistik dan sistematis. Perusahaan dapat menunjuk seorang senior yang disegani untuk menjadi manajer inovasinya. Perusahaan menyiapkan perangkat lunak, ide berbasis web, dan juga mendorong semua pemangku kebijakan untuk ikut serta dalam pengembangan produk tersebut. Nah, untuk materi yang kedua adalah strategi siklus hidup produk. Nah, setelah peluncuran produk baru, manajemen ingin produk tersebut berumur panjang. Meskipun tidak berharap produk tersebut akan laku selamanya, namun perusahaan ingin memperoleh laba yang layak untuk menutupi semua upaya dan resiko yang dikeluarkan dalam meluncurkan produk baru. Nah, untuk yang pertama adalah pengembangan produk. Dimulai ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Selama pengembangan produk, penjualan nol, namun biaya investasi akan meningkat. Nah, yang kedua adalah tahapan pengenalan. Pada tahapan ini, produk diperkenalkan ke pasar, namun penjualannya cenderung lamban dan keuntungannya tidak ada, gitu, karena masih tahapan pengenalan. Ketiga adalah pertumbuhan atau growth. Nah, pada tahapan ini, periode penerimaan pasar mulai berkembang sehingga keuntungan juga akan meningkat. Nah, yang keempat adalah tahapan pematangan. Nah, pada tahapan pematangan ini, periode pertumbuhan akan melambat dikarenakan produk sudah diterima oleh sebagian besar calon pembeli dan keuntungan menjadi stagnan atau menurun karena meningkatnya biaya pemasaran untuk mempertahankan produk dari saingan. Dan yang terakhir adalah tahapan decline atau penurunan, adalah periode ketika penjualan menurun dan laba pun turun. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Akan mempresentasikan bagian materi mengenai tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, dan tahap pendewasaan suatu produk. Dalam tahap perkenalan, tahap perkenalan ini di mana produk yang baru diluncurkan dan masih belum dikenal luas. Pada tahap ini, perusahaan berfokus pada pemasaran dan promosi intensif untuk menarik perhatian konsumen. Penjualan masih rendah, biaya pemasaran tinggi, dan keuntungan belum maksimal karena investasi yang besar.
Pengenalan membutuhkan waktu dan membutuhkan penjualan yang cenderung lambat. Lalu, perolehan laba yang negatif atau rendah karena penjualan rendah dan biaya promosi yang tinggi, sehingga banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik investor dan membangun inventaris mereka. Pengeluaran promosi yang terlalu tinggi untuk menginformasikan konsumen tentang produk baru dan membuat mereka mencobanya. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan, di mana tahap pertumbuhan ini permintaan mulai meningkat dan penjualan berkembang pesat. Keuntungan mulai terlihat dan kompetitor mulai bermunculan dengan produk serupa. Pada tahap ini, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, memperluas pasar, serta mengembangkan loyalitas pelanggan agar tetap kompetitif. Produk akan memasuki tahap pertumbuhan jika produk baru tersebut dapat memuaskan pasar yang akan mengalami perkembangan cepat. Pada pengadopsian awal akan terus membeli dan pembeli selanjutnya akan mengikuti jejak mereka, terutama jika mereka mendengar kabar baik dari mulut ke mulut. Kemudian akan menarik pesaing untuk memanfaatkan peluang dan akan mereka memasuki pasar sehingga pasar akan berkembang. Pada tahap pendewasaan, setelah mencapai puncak, produk akan memasuki tahap pendewasaan, di mana pasar mulai jenuh dan pertumbuhan mulai melambat, sehingga persaingan akan semakin ketat, yang membuat perusahaan akan hanya berfokus pada inovasi, diferensial produk, dan strategi harga yang tepat. Pada tahap ini, promosi lebih diarahkan untuk mempertahankan pelanggan setia dan mencari segmen pasar baru agar tetap relevan di tengah persaingan. Pada titik tertentu pula, pertumbuhan penjualan ini akan memasuki tahap pematangan. Pada tahap pematangan ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan menimbulkan tantangan besar bagi manajemen pemasaran. Perlambatan penjualan mengakibatkan banyak produsen menjadi memiliki banyak produk untuk dijual pada gilirannya. Kelebihan kapasitas ini akan mengakibatkan persaingan yang lebih ketat. Kemudian para pesaing mulai menurunkan harga dan meningkatkan iklan dan promosi penjualan. Sekian presentasi dari materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu tahap penurunan. Nah, penjualan sebagian besar bentuk dan merek produk akhirnya menurun. Penurunannya lambat seperti dalam kasus sereal gandum atau cepat seperti kasus PHS. Penjualan bisa jadi anjlok atau turun ke level terendah yang akan berlanjut selama bertahun-tahun. Itulah yang disebut tahap penurunan. Penjualan bisa menurun karena berbagai alasan, termasuk kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan meningkatnya daya persaingan. Nah, ketika laba menurun, rata-rata perusahaan menarik diri dari pasar. Nah, ada pun strategi dalam memperlambat siklus produk tersebut, yaitu ada 5, yaitu meningkatkan inovasi dan pengembangan produk. Nah, kita harus bisa harus berinovasi dan mengembangkan produk kita ke arah yang lebih baik. Nah, yaitu lalu melakukan diversifikasi produk sesuai dengan segmentasi pasar. Nah, kita harus tahu produk-produk mana saja yang sesuai dan yang diinginkan oleh pasar. Yang ketiga, segmentasi pasar disesuaikan dengan demografi konsumen. Nah, kita harus tahu segmentasi pasar di sini sesuai tidak dengan apa yang diinginkan konsumen. Lalu yang keempat, melakukan ekspansi pasar. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan dan pengalaman pelanggan. Nah, ini layanan dan pengalaman pelanggan ini sangat penting untuk meningkatkan untuk memperlambat siklus produk. Nah, sekian yang dapat kelompok 5 kelas D sampaikan mengenai mata kuliah manajemen tata niaga pertanian. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik ya dari pematerian kita kali ini, di mana pemahaman mendalam tentang
berbagai aspek ekonomi, mulai dari perkembangan ekonomi global, dampak teknologi, perubahan iklim, hingga peran investasi dan modal asing sangat penting untuk menginformasikan keputusan bisnis dan kebijakan, di mana tren ekonomi masa depan menunjukkan bahwasannya transformasi signifikan yang didorong oleh teknologi digital, energi terbarukan, dan perubahan demografis itu sendiri sangat penting. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.